Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan 6 untuk mata kuliah rangkaian digital. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas aritmatika biner. Apa yang dimaksud dengan aritmatika biner di sini? Eh, di sini di dalam aritmatika biner kita akan mempelajari bagaimana penjumlahan dalam bilangan biner, kemudian bagaimana pengurangan dalam bilangan biner. Dalam hal ini penambahan biner ini nanti ada yang disebut dengan half adder dan ada yang disebut dengan full adder. Kemudian pengurangan biner ini nanti disebut dengan subtraktor yang terdiri dari half subtraktor dan full subtraktor. Jadi bagaimana penambahan dan pengurangan di dalam bilangan biner, bagaimana rangkaiannya dalam bentuk rangkaian digital. Yang pertama di sini kita bahas penambahan setengah atau disebut dengan half adder. Dalam penambahan setengah ini dia terdiri dari inputan dua. Ada dua inputan A ditambah B. Nanti hasilnya dia outputnya itu ada sum, kemudian ada carry. Jadi sum sama dengan A XOR B, kemudian carry nanti A and B. Sebelum membahas lebih lanjut ke rangkaian digitalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses penjumlahan dan pengurangan di dalam biner maupun desimal sebetulnya sama. Nah, kalau kita berbicara tentang penjumlahan dalam bilangan desimal di sini sebagai contoh, ada dua angka yang kita gunakan, ini contoh saja, misalnya 253 ditambah 156. Angka ini kita jumlahkan. Ini model penjumlahan yang sudah diajarkan dari mulai SD sampai dengan SMP, dan sekarang harusnya sudah tidak asing lagi ya, atau sudah familiar model penjumlahan seperti ini. Nah, kalau dulu waktu sekolah kita diajarkan, ini pertama kita jumlahan 3 ditambah 8. 3 tambah 8 itu berapa? 3 tambah 8 adalah 11 ya. 11. Nanti akan kita tuliskan di sini 1 hasilnya ya. Hasilnya di sini 1. Kemudian di atas kita simpan 1. Jadi simpan kan jadi 1 itu ya 11. Nah, yang 1 puluhannya kita simpan di atas. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 5. 11 juga. Kita tulis di sini 1, lalu kita tulis lagi di atas simpan 1 gitu ya. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Kurang lebih penjumlahan proses penjumlahan bilangan desimal secara matematik seperti itu ya. Menghitung secara manualnya. Oke. Bagaimana dengan penjumlahan bilangan biner? Sama sebetulnya. Ini 253 kalau kita binerkan menjadi 1111101. Oke. Nah, kemudian 158 kalau kita binerkan menjadi 100111110. Kita jumlahkan. Sama metodenya dengan penjumlahan bilangan desimal. Nah, kalau dalam bilangan biner maka angka itu hanya 1 dan 0. Ya, tidak ada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Jadi kalau 2 itu menjadi 1, 0, 3 menjadi 1, 1, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bilangan biner ini 1 ditambah 0 dia akan hasilnya 1. Di sini dia tidak ada simpan atau simpannya dia 0. Nah, kalau di dalam penjumlahan bilangan biner ini disebut carry. Carry-nya dia 0. Kemudian 0 ditambah 0 ditambah 1. 0 tambah 0 tambah 1, dia hasilnya tetap 1 ya. Karena 0 ditambah 1, 1. Carry-nya juga tetap dia 0. Atau simpan 0 di sini ya. 0 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu 2. Di dalam bilangan biner dia 1, 0. 2 itu dalam bilangan biner 1, 0. Maka di sini kita tulis 0. Carry-nya di sini 1. Jadi 1, 0. Nah, kemudian 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. 3 kalau dalam bilangan biner itu 1, 1. Nah, artinya di sini nanti sum-nya di sini ya. Sum-nya di sini ditulis 1. Kemudian di sini
1 carry-nya. Nah, lalu 1 ditambah 1 ditambah 1. Tambah 1 juga tetap 3 ya. 3 itu tadi 1. Di sini sumnya 1, kemudian carry-nya di sini 1. 1 tambah 1 tambah 0, 2. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 itu sama dengan 1, 0. Nah, di sini sumnya 0, carry-nya 1. 1 tambah 1 tambah 0. Sama seperti tadi ya, di sini sumnya 0, di sini carry-nya 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Artinya kalau di sini kita tulis 1, 1 ya. Jadi 11, 00, 11, 0, 11. Itu proses dalam penjumlahan biner dengan cara manual ya. Nah, ini nanti kita buat rangkaiannya. Nah, kalau di dalam truth table-nya seperti ini ya. Jadi jika inputan A di sini, kemudian inputan B di sini ada carry di sini. Carry ini dia A and B, kemudian sum-nya dia A XOR B ya. A XOR B atau eksklusif OR B. Nah, pada saat A-nya 0, B-nya 0, sum-nya 0, carry-nya 0. Jadi 0 ditambah 0, hasilnya 0, simpan di sini ya, atau carry-nya 0. 0 tambah 1 sama dengan 1, carry-nya 0 ya. Nah, kemudian 1 ditambah 0, hasilnya 1. 1 tambah 0 sama dengan 1, carry-nya 0. 1 ditambah 1, sum-nya 0, carry-nya 1, karena dia kan 1, 0. 1, 0 itu 2, 1 tambah 1, 2. Itu untuk half adder, jadi untuk di rangkaian pertama kita gunakan half adder. Lalu penambahan penuh, full adder. Full adder seperti ini rangkaiannya, carry sama dengan A, B, or AC, or BC, atau ANB, or ANC, or BNC. Kemudian outputnya ini adalah sum A, sum sama dengan A eksklusif or B eksklusif or C. Nah, kita coba gambarkan dalam bentuk rangkaian digitalnya ya. Dalam bentuk rangkaian digitalnya, seperti ini. Oke, yang pertama penambahan setengah atau half adder. Penambahan setengah di sini, nih, rangkaiannya seperti ini. Kita kecilkan dulu sebentar. Oke, nah, kalau kita bikin di sini inputan A, ini inputan B ya. Yang di sini B. Oke. Sum di sini hasil dari penjumlahan A eksklusif OR B. Jadi kita buat di sini eksklusif OR atau sorted. Kita hadapkan ke bawah karena nanti kita mau bikin paralelnya kan. Kita gunakan narrow dengan inputan sebanyak 2. Oke. Habis itu ya. Ini outputnya sum tadi. Ini sum, kemudian carry, artinya simpannya. Simpannya itu sama dengan N. Jadi kita gunakan AND gate. Kita hadapkan ke kiri, nanti dia akan kita paralelkan dengan yang full adder ya.
Kita bikin 2 inputan. Oke, begini. Carry-nya A and B. Oke, ini. Lalu di sini outputnya. Oke, lalu kita cek berdasarkan truth table yang di sini. Pada saat A-nya 0, B-nya 0, sum-nya di sini 0, ini sum. Kemudian carry-nya di sini 0. Di sini ya. A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, ini B-nya 1. Di sini sum-nya 1, carry-nya 0 sesuai dengan tabel ini ya. A-nya 1, B-nya 0. Di sini sum-nya 0, lalu carry-nya dia sum-nya dia 1, carry-nya dia 0. A-nya 1, B-nya 1, dia sum-nya 0, carry-nya dia 1. Oke. Ini untuk half adder. Nah, kemudian kita bikin lagi full adder. Full adder. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kita gunakan aja rangkaian yang di sini ya. Dari half adder ini nanti kita hanya tinggal menambahkan satu inputan lagi, carry-nya atau C. Oke. Sum-nya A or B or C. A or B or C ya. Nah, kita bikin satu lagi inputan di sini. Untuk inputan C. Nah, kita pakai aja yang sum-nya di sini ya. Oke. Ini untuk sum. Sementara untuk carry di sini ada 3N. Dan 1 O. Kita tekan ke kiri juga dia ke west ya. Yang 2 yang arrow ya. Inputannya dia 3 ya. Karena di sini ada 3 inputan. Ini 1, ini 1, ini juga 1. Oke, nah yang pertama dia A and B. A and B ini ya. Tadi udah. Kemudian AC. Oke, A-nya tadi di sini, C-nya di sini. Lalu BC. B, B-nya ini, C-nya ini. Outputnya di sini. Nah, sekarang kita cek apakah sudah sesuai dengan truth table yang ada di sini. Ini ya, ini truth table-nya. Kita cek. Pada saat A, B, C-nya 0, sum-nya 0, carry-nya 1. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Jadi 0 tambah 0 tambah 1. Itu sama dengan 1. Carry-nya 0. Oke, kalau kita 1 di sini, carry-nya, sum-nya
1, carry-nya dia 0. 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Sama ya, sumnya 1, carry-nya 0. Oke ya. Lalu 0 tambah 1 tambah 1, ini 2. Berarti dia 1, 0. Jadi sumnya 0, carry-nya 1. Sumnya 0, carry-nya 1. 1 tambah 0 tambah 0, sumnya 0. Sum 1 tambah 0 tambah 0, sumnya 1, carry-nya 0. 1 tambah 0 tambah 1. Di sini sumnya 0, carry-nya 1. Lalu 1 tambah 1 tambah 0. Nah, di sini sumnya 0, carry-nya 1. 1 tambah 1 tambah 1, sumnya 1. Di sini sumnya 1, carry-nya juga 1. Oke, berarti ini sudah benar rangkaiannya. Nah, bagaimana kita akan membuat rangkaian ini secara paralel seperti yang di sini ya, nih. Lalu di bit yang paling kecil ini dia menggunakan half adder, bit berikutnya dia semuanya menggunakan full adder. Nah, kalau kita akan membuat rangkaian ini tadi, penjumlahan yang ini tadi, ini dia membutuhkan berapa bit ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bit. 7 bit berarti satu half adder, kemudian ditambah 7, 6. Full addernya ada 6. Oke, nah sekarang kita buat ini ya, supaya dia bisa paralel. Oke, kita panjangkan sedikit supaya dia sama ya. Ini kita lihat. Jadi sum carrier di sini masuk ke sini. Atau kita bisa pepetkan gitu. Itu ya. Oke. Nah, kemudian kita buat yang full adder untuk bit yang berikutnya. Ini kita geser dulu ke kanan nanti supaya dia cukup space-nya ya. Atau kita lebarkan dulu ini supaya nanti dia cukup space-nya. Kita geserkan ke kanan dulu. Oke ya. Ini kita copy yang full adder-nya. Langsung kita sambungkan di situ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tadi kita gunakan 7 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bit sini ya. Output yang terakhir di sini. Itu bit yang paling besar atau bit dengan nilai yang paling besar. Oke, nah supaya kelihatan kita kecilkan dikit.
Oke. Ini supaya kelihatan ya. Nih, kita taruh ke bawah. Nah, tadi pada saat penjumlahan di sini A-nya 1111100. Ini A-nya ya 1 1 yang ini ya. 1111101. Ini untuk nilai A yang ini ya. Yang ini kan tadi di carry. Kemudian yang B-nya 1001 1001 1111 0 1001 1001 0 di sini. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 bit ya, kurang 1 berarti. Oke. Kurang 1 kita tambahkan lagi ini karena ini baru 7 bit ya. Oke, ini tuh bit yang terakhir di sini. Delapan bit ya. Bit 1 2 3 4 5 6 7 8 tadi kurang 1. Oke, kita mulai lagi. Bit yang pertama ini 11111 101 1 semua ya 01 di sini. Oke, yang kedua 1001 1001 1110 110. Hasilnya adalah 110011011 ini 110011011 hasilnya seperti itu ya. Jadi dia menggunakan 8 bit. Jadi dalam untuk 8 bit dia rangkaian subtractornya yang full ya. Penjumlahan dari bilangan biner seperti ini kurang lebih. Oke, kita lanjut ke pengurangan. Jadi kita lanjut ke pengurangan atau yang disebut dengan subtraktor. Dalam subtraktor ini ya pengurangan di sini rangkaiannya seperti ini ya. Nah, jadi ini A dikurangin B, difference-nya atau hasil pengurangannya 0. B ini adalah borrow, jadi pinjam dia, pinjamnya 0. Jadi A 0 dikurangi 0, hasilnya 0, pinjam 0. Lalu kalau A-nya 0 dikurangi 1, hasilnya 1, pinjam 1, karena dia nanti 1 0, 1 0 1 0 dikurangin 1, jadi 2, itu 2 dikurangin 1, dia hasilnya 1. Lalu 1 dikurangin 0, 1 ya, dia nggak pinjam, jadi borrow-nya 0. Lalu 1 dikurangin 1, 0, borrow-nya juga 0, nggak pinjam, seperti itu. Nah, di dalam pengurangan bilangan biner maupun desimal, ya, kita dulu juga sudah pernah diajarin waktu dari SD sampai dengan SMA, saya kira sudah pernah diajarin dan ini tidak asing lagi atau cukup familiar lah ya. Bagaimana kita mengurangkan dalam bentuk desimal atau pengurangan dalam bentuk desimal. Kita gunakan angka yang sama tadi, 253 dikurangin 158. Kita kurangkan di sini ya. Nah, tapi ini kita kasih lengkap seperti ini nanti supaya kita dapat menempatkan pinjamnya tadi atau borrow.
Nah, misalnya 3 dikurangi 8. 3 dikurangi 8 kan nggak bisa, karena 3 lebih kecil daripada 8. Jadi kita harus pinjam ke digit yang lebih besar. Pinjam 1 di sini. Pinjam 1 di sini. 1, 3. 13 dikurangin 8. 13 dikurangin 8 berapa? Sama dengan 5. Oke, nah sekarang 5 dikurangin 5 dikurangi 1. 5 dikurangin 5, 0. 0 dikurang 1 nggak bisa. Maka kita harus pinjam lagi ke digit berikutnya. Pinjam 1. Jadi 15 ya. 1, 5. 15 dikurangin 5, 10. 10 dikurangin 1. Di sini jadi 9. Gitu. Lalu 2 dikurangin 1 dikurangin 1. 2 dikurangin 1 dikurangin 1 kan 0 ya. Oke. Nah, pengurangan dari dalam bilangan biner juga menggunakan logika yang sama. Nah, tadi ini 253. Nah, dalam bentuk binernya ini 111 111 01. Kemudian 158 dalam bentuk biner 100 11 110. Kita kurangkan. Nah, di dalam bilangan biner kan 1 dikurangin 0. Dia 1 hasilnya. 1 hasilnya karena dia nggak perlu pinjam di sini, tapi kita tuliskan di sini borrow 0. Jadi dia pinjam 0 karena tidak ada yang pinjam. 0 dikurangi 1 itu nggak bisa. 0 lebih kecil dari 1. Dia harus pinjam ke sini 1. Ya, pinjam 1. Jadi 1, 0 dikurangin 1 dikurangin 0. Atau 2 dikurangin 1 dikurangin 0. Hasilnya adalah 1. Oke ya. Kemudian 1 dikurangin 1 dikurangin 1. Jadi 1 dikurangin 1, 0. Dikurangin 1 lagi, 0 kurang 1 nggak bisa kan. Maka dia pinjam lagi di sini 1. Jadi 1 itu 3 ya. 3 dikurangin 1, 2 dikurangin 1 lagi 1. Maka di sini hasilnya adalah 1. Oke. Lalu 1 dikurangin 1 dikurangin 1 sama dia harus pinjam lagi sini. Hasilnya di sini tadi 3 dikurangin 2 kan jadi 1. Nah, kemudian 1 dikurangin 1 dikurangin 1 sama dia pinjam sini 1. Hasilnya dia 1 di sini ya. Kemudian 1 dikurangin 0 dikurangin 1. 1 dikurangin 1, 0 ya. 0 dan dia tidak pinjam di sini, borrownya dia 0. Kemudian 1 dikurangin 0 dikurangin 0. 1 lah ya, di sini 1 dikurangin 0 sama dengan 1. 1 dikurangin 1 dia 0. Jadi 1 dikurangin 1 dikurangin 0 ya, karena tadi tidak ada pinjaman dari sini jadi 0. Ini menjadi 0. Oke. Hasilnya adalah 01 011111. Oke. Nah, kalau bentuk rangkaiannya untuk subtraktor ini yang setengah tadi ya. Seperti ini. Kemudian yang full subtraktor ini yang terdiri dari 3 inputan A, B, dan C. Jadi A dikurangin B dikurangin C. Tadi borrow-nya tadi ya, borrow-nya itu untuk dia outputnya ke C. Oke. Untuk A dia subdifference ya. Difference-nya A eksklusif or B eksklusif or C. Oke. Lalu untuk borrow di sini A komplement B and A komplement C and B C. Oke, sekarang kita buat rangkaiannya. Coba kita bikin yang baru ya. Oke, kita bikin di sini saja. Tadi kita lihat di sini pengurangan setengah atau subtraktor. Rangkaiannya seperti ini ya. Oke, sekarang tetap kita bikin tadi 2 inputan, ini inputan A, inputan B. Lalu di sini subtraktornya hasilnya dia sama seperti tadi ya. Dia menggunakan SOR atau exclusive OR gate.
Oke, kita bikin dia dalam bentuk narrow, lalu inputannya karena kita hanya butuh 2, kita bikin 2. Seperti tadi ya, sama. Oke. Nah, kemudian di sini burunya di sini A komplement B. Jadi kita perlu subtraktor di sini. Subtraktor maksudnya perlu sebuah konverter ya, untuk mengkonverterkan atau untuk mengubah nilai A menjadi A komplement. Oke. Nah, kemudian dia dihubungkan dengan N. N. Ini untuk buru. Ini output di sini adalah difference atau hasil dari pengurangan. Oke ya, nah seperti ini. Sekarang kita cek apakah dia sama dengan tabel kebenaran ini. A-nya 0, B-nya 0, difference-nya 0, borrow-nya 0. 0, 0 di sini difference-nya 0, borrow-nya dia 0. Kemudian A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1. Di sini difference-nya 0, borrow-nya dia 0. Lalu A-nya 1, B-nya 0. Di sini difference-nya dia 0, borrow-nya juga 0. Kemudian A-nya 1, B-nya 1. Di sini dia hasilnya 0, jadi 1 dikurang 1, 0. Dia juga borrow-nya 0. Nah, kemudian kita buat yang full adder. Full adder kayaknya kurang lebih seperti ini. Kita copy aja ini. Oke ya, kita kasih inputan dulu, inputan bantu untuk nilai C-nya atau nanti borrow-nya di sini ya. Nah, kemudian di sini tadi A komplement, B komplement, NA komplement, C, N, BC. Nah, berarti di sini ada 3 N. Kita siapkan 3 N. Oke, untuk komplement kita geser dikit ke atas. Ini yang di
komplement kan hanya A. Oke ya. Lalu di sini ada N, satu lagi ya. Nih, inputannya di sini 3. Ada 3 inputan. Masuk dari sini. Masuk dia ke sini ya. Inputan yang pertama A komplement B. Ini A-nya, ini B komplement. A komplement B. Ini A komplement, ini B. Turunkan tadi ke bawah. Oke, nah. Lalu inputan yang kedua A komplement C. Ini A komplement. Lalu kita gabungkan dengan C. Yang terakhir B C ya. Ini nilai B-nya, ini nilai C-nya. Oke, dan ini output dari buruh tadi ya. Oke, sekarang kita cek apakah dia sama menghasilkan sesuai dengan ini ya, truth table yang ada. Oke, truth table yang ada seperti ini. Saya kecilkan dulu. Nah, 0, 0, 0. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Di sini 0, di sini 0. Difference 0, buruh 0. 0, 0, 1. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Di sini diferensinya 1, buruhnya 1. 0, 0, 1 ya. Di sini diferensinya 1, buruhnya 1. Di sini sementara di rangkaian sini dia diferensinya 1, buruhnya 0. Nah, ternyata di sini ada sesuatu yang salah karena dia tidak sama dengan truth table yang diharapkan seperti ini. Nah, ini sebetulnya kesalahannya di rangkaian yang ini tadi. Harusnya ini bukan AND, tapi OR. Jadi, di dalam buruh, ini tidak bisa disambungkan dengan AND. Maka dia kita sambungkan dengan OR. Tetap sama seperti header tadi ya. Kita ganti ini. Oke, nah seperti itu ya. Jadi di sini buruh itu sama dengan A komplement B, A komplement B or A komplement C or B C ya. Oke. Jadi ini persamaan yang ini yang ada di slide ini salah. Untuk borrow A komplement B or A komplement C or BC. Mari kita cek apakah ini benar atau enggak ya. Kita cek apakah dia sesuai dengan truth table atau enggak. Oke. Pada saat A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0. Ini ya. Difference-nya 0, buruhnya 0. 001 difference-nya 1, buruhnya 1. 0, 1, 0. Di sini difference-nya 0, buruhnya 0. 0, 1, 1. Di sini difference-nya 0, buruhnya 1. 1, 0, 0. 1,
100. Ini ya, diferensinya 1, burunya 0. 101, diferensinya 0, burunya juga 0. Ini ya, 101, diferensinya 0, burunya 0. 110, 110, diferensinya 0, burunya juga 0. Oke, di sini juga masih ada kesalahan sepertinya ya. Di sini yang terakhir ini A and B, B and C itu ya. Oke, let's try again. Di sini 0, 0, 0. Di sini diferensial 0, burunya 0. 0, 0, 1. Diferensinya 1, burunya 1. 0, 1, 0. Diferensinya 1, burunya 1. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Diferensinya 0, burunya 1. 1, 0, 0. Ya, di sini 1, 0, 0. 1, 0, 0. Diferensinya 1, burunya 0. Nah, di sini mana lagi nih salah ini? A komplement B, A komplement C, B komplement D, B komplement D, B diorkan dengan B, D ya. Jadi kalau inputannya 110, 110 di sini udah nggak ada yang salah, 0 di sini 0 ya. Kemudian 111, 111, diferensinya 1, burunya juga 1. Udah kita cek, berarti dia sudah benar semua. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin dia paralel seperti tadi. Jadi dia menggunakan 8 bit ya. Kita geser dulu dia ke kanan. Ini kita hilangkan dulu. Yang ini kita hilangkan karena ini inputan dari bit yang sebelah kanan, burunya. Kita hilangkan. Itu ya. Oke, nah sekarang ini kita bikin full addernya 7 ya. Kita sambungkan ini. Oke. Satu, dua, tiga, 4.
OR-nya ketinggalan. Oke, sini lagi. Ya, tadi OR ketinggalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 lagi. Oke, sudah ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Di sini bit yang ke-9 outputnya di sini ya. Oke, ada 8 bit. Nah, sekarang kita coba dengan subtractor atau pengurangan bilangan biner yang kita tadi ya. A-nya nilainya 111, 11101. 111111101. B-nya 1001, 1110. Oke. Nah, hasilnya di sini dia 00 karena di sini ada 1 bit yang lebih ya. Di sini 8 bit, di sini 9 bit outputnya. Jadi 01, 01, 1111 hasilnya. Jadi ini adalah rangkaian digital dari subtraktor pengurangan bilangan biner dengan menggunakan 8 bit atau inputan 8 bit. Tapi kalau untuk menggunakan pengkodean BCD atau pengkodean